Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fauzi. Saya dari kelas 6 reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tugas e-government, yaitu analisis e-government, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengertian e-government. Pemerintahan elektronik atau e-government berasal dari kata bahasa Inggris electronic government, juga disebut e-gov, digital government, online government, atau dalam konteks tertentu transformation government. Adalah penggunaan teknik informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan e-government di Indonesia. Dilihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo tahun 2005 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki 564 domain go.id, 295 situs pemerintahan pusat dan Pemda, 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website. 198 situs Pemda masih dikelola secara aktif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB meluncurkan sistem e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu https://www.menpan.go.id site. Inilah tampilan website menpan.go.id. Pengertian: untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, efektif, dan efisien, diperlukan penerapan e-government secara masif, terstruktur, dan sistematis. Hal itu diperlukan mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia. Kementerian PANRB sebagai penggerak utama reformasi birokrasi memiliki tanggung jawab untuk bisa menjadi role model nasional penerapan e-government. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun ke tahun Kementerian PANRB terus berbenah serta melakukan perbaikan dan inovasi yang dibalut dalam inisiatif bertajuk menuju pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel. Lanjutan. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government. Untuk memetakan e-government secara nasional, tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi penerapan e-government pada 616 instansi pemerintah. Hasilnya sebanyak 82 instansi pemerintah, 13,31%, berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan 534 instansi pemerintah, 86,69%, berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE nasional itu belum sesuai dengan target yang diharapkan, mencapai kategori predikat baik dengan indeks 2,6 atau lebih, yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2020. Hasil evaluasi itu diserahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.
Selanjutnya saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pelayanan publik sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mengaplikasikan undang-undang dalam menyediakan informasi secara nasional, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Untuk kelebihannya ada 4, yaitu yang pertama, di beranda terdapat gambar bergerak yang berisi informasi dan ajakan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, terdapat berita terkini yang selalu update jika informasi atau berita terbaru yang diberikan PANRB. Yang ketiga, terdapat informasi mengenai lintas kementerian atau lembaga. Yang keempat, semua menu yang ada di beranda website milik Kementerian PANRB lengkap sehingga masyarakat dapat mengetahui melalui website ini. Untuk kelemahan-kelemahannya ada 2, yaitu yang pertama, untuk menu pengumuman lelang daftar seleksi terbuka dari istana dan berita lintas instansi terletak terlalu ke bawah, serta logo dan tulisan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ukurannya terlalu kecil atau kurang besar. Untuk saran menurut saya itu ada 2. Yang pertama, untuk menu pengumuman lelang daftar seleksi terbuka dari istana dan berita lintas instansi letaknya terlalu ke bawah. Sebaiknya menu-menu tersebut diletakkan di bawah gambar bergerak supaya lebih terlihat lebih jelas. Terus yang kedua, logo dan tulisan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ukurannya kurang besar, sebaiknya ukurannya digedein. Itulah penjelasan tugas mengenai analisis e-government. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.